untuk berburu, maka itu halal jika disebutkan nama Allah padanya. Dan ini sudah kita jelaskan maksudnya. Kalau misalkan seorang berburu dengan senjata tajam, pedangkah atau panahkah, maka hewan yang diburu halal jika ketika melepaskan senjata tajam tersebut mengucapkan bismillah dengan nama Allah. Bismillah kena, maka hewan buruannya halal, ya. Begitu pula kalau menggunakan hewan terlatih untuk berburu, contohnya anjing di sini, anjing yang terlatih, maka ini juga boleh jika ketika melepaskan anjing tersebut mengucapkan bismillah dengan nama Allah. Nah, adapun wa masida bi ghairi dzalika fala budda min at-tadzkiyah, kata Imam Asy-Syaukani, adapun yang diburu dengan selain itu, dengan selain benda tajam dan bukan dengan hewan terlatih yang digunakan untuk berburu, maka hewan yang didapatkan dengan selain dua cara tadi mesti disembelih. Ya, jadi nggak bisa cukup bismillah lepas gitu, nggak, harus disembelih, ya. Bebas, nggak mesti anjing. Memang kalau yang terlatih apapun bisa. Oh, bisa ya, elangnya bisa dilatih ya. Iya. Ya, hewan apapun, jawarih ini nggak mesti anjing, apapun yang bisa digunakan untuk membantu berburu itu boleh. Apanya? Najis. Nah, inilah dalil mazhab Maliki yang menyatakan air liur anjing tidak najis. Ya, mazhab Maliki berpendapat air liur anjing tidak najis. Dalilnya apa ini? Allah mengizinkan penggunaan anjing untuk berburu di sini. Nah, karena apa? Kalau ketika berburu dia kan menggigit kan, dan gigit pasti ada liurnya. Ya, sedangkan kita diperbolehkan makan dari hasil gigitan anjing itu. Kata Imam mazhab Maliki, seandainya air liur anjing itu najis, tentu tidak diperbolehkan bagi kita untuk memakan hewan hasil buruan anjing. Ini mazhab Maliki, tapi mayoritas ulama, jumhur ulama menyatakan bahwasanya air liur anjing tidak najis. Dalilnya apa? Nabi menyuruh kita kalau ada bagian badan kita, pakaian kita atau bejana kita terkena air liur anjing, dicuci 7 kali dengan disertai tanah. Ya, jadi itu apa ya? Tanah, lalu saya cuci 7 kali. Enggak ada keterangan seperti itu. Ya, intinya memang ada dua pendapat. Jumhur ulama berpendapat najis, sedangkan Imam Malik berpendapat itu tidak najis. Ya. Nah, kalau air liurnya tidak najis, apalagi badannya. Makanya ini pernah kejadian ada di Yaman, Bapak ya, di majelisnya Syekh Mukhbil. Jadi ada ikhwan Amerika ngikutin pendapat mazhab Maliki. Nah, kebetulan ada anjing masuk ke masjid, langsung diusir sama sebagian ikhwan. Nah, ikhwan Amerika ini membela, kenapa diusir? Dia kan nggak najis. Wah, langsung debat. Kata yang mengusir, kata siapa nggak najis? Rasulullah begini, oh. Dibantah lagi, enggak, tapi terjadi perdebatan masalah tentang air liur anjingnya. Intinya Bapak ada perbedaan pendapat, ya toleransi, Bapak ya. Apa? Rugi apa itu? Enggak, maksudnya artinya ketika anjing di situ jangan diusir, artinya gitu maksudnya. Jadi ikhwan Amerika ini membela, apa diusir? Dijawab sama yang ngusir, ini kan najis air liurnya. Dibalas lagi, kata siapa najis? Imam Malik berpendapat ini nggak najis. Bukankah kita harus ini mencuci bejana yang terkena air liur anjing? Nah, dijawab sama ikhwan Amerika ini, itu perkara ta'abbudi.
Nabi cuma nyuruh nyuci, tapi Nabi tidak menyatakan najis. Terjadilah perdebatan seru. Ya tetap kalau saya sendiri lebih cocok ke pendapat yang najis, ya. Itu lebih berhati-hati dan lebih menenangkan hati, ya. Karena apa? Nabi sampai nyuruh mencuci bukan cuma sekali, tapi sampai 7 kali, yang ke-8-nya menggunakan tangan. Artinya di situ menunjukkan itu najisnya najis berat, ya. Ya walaupun begitu, kalau ada orang yang berpendapat itu tidak najis, ya kita pun toleransi, ya. Karena ada memang ulama yang demikian, dan tidak bisa dikatakan pendapatnya ganjil dalam artian seperti perbedaan pendapat dalam masalah musik. Jelas ya? Kalau masalah musik kan mayoritas ulama menukil ijma itu haram, ya. Ibnu Hazm berpendapat halal. Dia mendhaifkan, melemahkan hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Dan ini dibantah oleh para ulama, Al-Hafidz Ibnu Hajar, Imam Nawawi membantah semua Ibnu Hazm. Hampir mayoritas ulama hadis membantah Ibnu Hazm. Maka penyelisihan Ibnu Hazm dianggap syadz, ganjil. Nah, tapi kalau masalah ini nggak bisa dikatakan ganjil, ya. Karena dalilnya ada. Ya diantaranya kan sebagai adalah anjing bisa digunakan untuk berburu, ya. Nah, maka bisa dijawab oleh jumhur. Bagaimana jumhur menjawabnya? Ya ini kan dalam kondisi ya sejenis darurat. Nah, ini dibantah oleh jumhur. Seru, Bapak. Intinya kalau kita belajar fikih itu semuanya nikmat, ya. Kalau kita belajar fikih, kita bisa mengetahui perbedaan pendapat di antara ulama, dalil mereka, bagaimana mereka membantah satu sama lain menggunakan dalil yang ada. Dan sebenarnya ketika kita belajar fikih makin dalam, ini lebih mendorong kita untuk lapang dada, toleransi. Yang repot itu kalau kita belajar fikihnya cuma satu saja, satu buku seumur hidup, itu aja. Dan itu pun yang dipelajari sejak SD, SMP nggak dipelajari lagi, SMA nggak ditengok lagi. Jadi ingatannya sudah ada yang lupa-lupa. Nah, ini nggak layak, ya. Jadi selama kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk berpikir, untuk duduk di majelis ilmu, bisa memahami ilmu, perdalamlah ilmu, ya. Ilmu itu luas. Seandainya kita mengerahkan seluruh waktu kita, pikiran kita untuk mengejar ilmu, nggak dapat setengahnya. Apalagi kalau kita setengah-setengah untuk mencari ilmu, nggak mungkin dapat setengahnya, mungkin 1/10-nya. Maka ilmu itu luas, kejarlah semampu kita, ya. Dan kalau memang waktunya terbatas, kan ilmu luas nih, bukan sedikit, ya, ilmu itu luas. Kalau memang waktu kita terbatas, carilah yang paling penting. Karena Bapak, kalau kita berbicara masalah ilmu hadis aja udah terbagi menjadi beberapa bidang. Dari ilmu cara ta'dil, ilmu fikih hadisnya, ilmu ini banyak sekali. Al-Quran juga begitu. Jadi kalau kita lihat di depan kita banyak berbagai macam ilmu, pilih yang paling penting. Yang paling penting apa? Tauhid, itu diantaranya. Akidah, terus fikih, terutama fikih ibadah. Ya, fikih ibadah. Karena ibadah ini kan lakukan kita sehari-hari, contohnya sholat, puasa, zakat, yang rukun Islam ini. Ya. Nanti kalau yang punya kemampuan bergerak di bidang bisnis, berarti belajar fikih bisnis, fikih dagang, ya. Jadi begitu, ya. Ilmu itu luas. Kalau memang kita tidak sanggup mengambil seluruhnya, maka ambillah yang paling penting darinya, yaitu tentang tadi, ya, apa yang diburu dengan senjata tajam dan hewan yang digunakan untuk berburu, maka itu halal jika diucapkan nama Allah padanya. Adapun yang selain itu, selain benda tajam atau menggunakan hewan selain hewan yang terlatih, maka mesti disembelih. Nah, apa dalilnya? Kita sudah bahas, yaitu dalilnya Imam Syaukani menyebutkan ketika mensyarah pernyataan tadi, hadis dari Abu Tha'lab al-Khushani. Jadi Abu Tha'lab al-Khushani dalam Sahih Bukhari Muslim hadisnya pernah berkata kepada Rasulullah, "Inna bi ardi saydin asidu bi qausi wa bi qalbi al-mu'allam wa bi qalbi alladhi laysa bi mu'allam. Fama yasluhu li?" Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada di tempat buruan, tempat yang memang digunakan untuk berburu.
aku berburu dengan panahku dan dengan anjingku yang terlatih dan dengan anjing yang tidak terlatih, maka apa yang pantas bagiku? Maka beliau pun bersabda, masid tabi qausika fadakar tasma'u fakul, apa yang kau buru dengan panahmu lalu engkau mengucapkan nama Allah, mengucapkan bismillah, maka makanlah. Artinya bismillah, lepaskan panah, kena, maka makan itu. Wa masidta bikalbikal mu'allam fadakar tasma'u fakul, dan apa yang engkau buru dengan anjingmu yang terlatih lalu engkau mengucapkan nama Allah, mengucapkan bismillah, maka makanlah. Wa masidta bikalbika ghairil mu'allam fadrakta zakatau fakul, dan apa yang kau buru dengan anjingmu yang tidak terlatih untuk berburu, lalu engkau sempat mendapati hewan buruan tersebut hidup, lalu engkau menyembelihnya, maka makanlah. Nah, artinya di sini kalau anjing yang digunakan tidak terlatih, maka kalau misalkan dia gigit hewan buruan, kelinci misalkan, lalu mati, nggak boleh dimakan, ya. Kecuali kalau kelincinya misalkan masih sempat hidup, maka sembelihlah baru dimakan. Nah, itu maksudnya ya. Soal jelas ya. Nah, itu pembahasan yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani. Lalu berikutnya yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, wa idza syarakal kalbul mu'allamu syarakal kalbal mu'allama kalbun akharu lam yahilla sayduhuma. Jika anjing yang terlatih diikuti, disertai oleh anjing lain yang tidak terlatih, maka tidak halal buruan keduanya. Ya, artinya gini, misalkan dua anjing ini berburu nih, anjingnya terlatih, lalu sama-sama ngejar, misalkan kelinci atau misalkan rusa, misalkan digigit, dua-duanya nih, lalu mati, maka nggak halal. Karena di sini ada dua, ada anjing yang terlatih dan anjing yang tidak terlatih. Adapun anjing yang terlatih, kalau seandainya anjing yang terlatih saja halal, bismillah dilepaskan, kejar lalu gigit, misalkan ininya, lalu mati, halal, langsung dimakan. Jelas apa ya? Tapi kalau misalkan disertai dengan anjing yang tidak terlatih, maka hewan buruan tadi tidak halal. Kenapa? Kenapa kira-kira? Karena bisa jadi yang menyebabkan mati bukan anjing yang bisa jadi yang tidak terlatih, sehingga akhirnya bangkai, Bapak ya. Nah, ini ya, mudah-mudahan jelas. Apa dalilnya? Di sini Imam Al-Mahli menyebutkan hadis dalam Sahih Bukhari Muslim dari hadis Adi bin Hatim, ia berkata, ya Rasulullah, inni ursilul kilabal mu'allama fayumsikna alai wa adhkuru ismallah alai. Qal idza arsalta kalbakal mu'allam wa dzukira ismullah faqul ma amsaka alaik. Qal wa in qatalna ma lam yashraka kalbun laysa ma'aha. Nah, ini kata Adi bin Hatim, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melepaskan anjing-anjing yang terlatih. Aku melepaskan anjing-anjing terlatih untuk berburu ya. Lalu anjing itu menahan hewan buruan dan aku pun sudah mengucapkan bismillah. Jadi artinya gimana nih hukumnya? Maka kata Rasulullah, kalau engkau melepaskan anjingmu yang terlatih dan engkau sudah mengucapkan bismillah, maka makanlah apa yang ditahan oleh anjing tersebut, apa yang ditangkap oleh anjing tersebut. Misalnya kelinci kejap, langsung makan ya. Lalu Adi bin Hatim bertanya tadi, wa in qatalna, walaupun ternyata anjing-anjing itu membunuh hewan buruan tersebut, maka kata Nabi, walaupun membunuhnya, selama tidak disertai anjing yang lain yang tidak terlatih. Jelas apa ya? Selama memang anjing yang terlatih ini mengejar hewan lalu digigit lalu meninggal, bisa dimakan, halal, kan mengucapkan bismillah. Tapi kalau ternyata disertai oleh anjing lain yang tidak terlatih, tidak boleh dimakan, karena ada kemungkinan yang bunuhnya anjing yang tidak terlatih ya.
Ya. Soalnya anjing terlatih ini ya. Jadi akan beberapa mereka jamnya mati. Belum ya gitu. Awalnya itu siapa tuanya itu? Oh itu kok. Jadi harus juga. Iya, kenapa tidak? Kalau kita sebenarnya tidak dapat orang. Maksudnya, misal nampak rusak, lalu kita lepas. Iya, tahu dia tak? Itu selama itu ya. Ya nggak apa-apa, halal. Apa misalkan kita dilepas, dia beli sendiri nanya, tak ada bismillah tak? Nggak baca bismillah? Nggak bisa. Karena kata Nabi harus mengucapkan bismillah. Ya kalau nggak bismillah itu bangkai. Dia punya anjing ini pergi dia kemana-mana. Cari apa lagi juga dia? Atau anjing dia? Anjingnya ini ada yang pergi terus. Cari hewan kita anjingnya. Enggak. Harus ada niat toh Pak ya. Kalau tanpa niat nggak bisa itu. Gimana? Latih bismillah. Jadi harus ada niat untuk berburu baca bismillah. Jadi nggak bisa. Misalkan anjingnya menganggap anjingnya itu udah sayang sama majikannya, dia mencarikan hewan buruan untuk majikannya. Nah, ini sedangkan majikannya tidak ada niat untuk berburu, ini tidak halal, nggak boleh, itu bangkai itu. Ya, jadi harus dengan bismillah. Ya, kenapa? Karena itu sama seperti nyembelih pada hakikatnya. Karena kan ini kan hewan buruan sulit untuk kita sembelih kan Pak. Maka caranya apa? Lepaskan bismillah, kejar dia, gigit. Iya. Nanti kalau misalkan anjing ini mengejar, misalkan anggap hewan buruan, kelinci, rusa, gigit. Setelah itu rusa ini bisa lari. Setelah itu berapa jam kita dapatin udah meninggal, itu boleh. Selama tidak di air, nanti kita bahas di air. Kalau karena di air nanti ada kemungkinan matinya karena tenggelam ya. Nah itu Bapak ya, mudah-mudahan jelas. Lalu tadi kata Imam ya kita kembali lagi. Dalam riwayat lain sebutkan idza arsalta kalbaka fadhkur ismallah fa in amsaka 'alaika fadraktahu hayyan fadhbahu wa in adraktahu qad qatal wa lam ya'kul minhu fakulhu fa inna akhdal kalbi zakatun. Nah ini sebenarnya yang setelahnya ya. Nah, jadi kita baca keterangan Imam Syaukani dulu yang di atasnya. Jadi tadi jelas Bapak ya, kalau misalkan kita punya anjing yang terlatih menangkap atau membunuh buruan, lalu ternyata diikuti anjing lain yang tidak terlatih, maka halalkah? Tidak halal ya. Harus murni anjing yang terlatih. Dan itu juga tadi dengan mengucapkan bismillah ya. Punya niat untuk berburu. Kalau tidak sah. Jelas Bapak ya? Lalu berikutnya yang berburu. Jadi dari yang 5 untuk yang 7, 5 orang, 7 orang kan ada yang hewan buruannya ada berapa Pak? Hewan yang berburu 5 orang. Yang 2 wah itu syubhat itu. Jauh ke itu. Hati-hati karena bisa jadi yang membunuh hewan ini ternyata yang tidak terlatih. Jauh gitu. Iya, tetap nggak sah. Karena apa? Bisa jadi yang membunuh ini, yang membunuh hewan buruan ternyata yang tidak diucapkan bismillah ini. Kan bisa ada 5 nih. Kan dilepas satu persatu kan? Nah, misalnya bismillah. Yang 3 lupa, lewat gitu aja. Ngejar 5 ini mengejar misalkan anggap apa? Yang lebih besar, rusa lah. Wah, diterkam dikepung lalu digigit, mati nih. Maka nggak boleh gitu. Karena ada yang anjingnya tidak diucapkan bismillah gitu. Apanya? Artinya dengan jelas kita dengar tidak mengucapkan bismillah. Ya kita nggak tahu asalnya buruan ahli kitab halal Bapak. Sembelian ahli kitab halal, tidak perlu kita cek dia mengucapkan bismillah atau tidak. Nah tapi kalau kita udah jelas-jelas dia tidak mengucapkan bismillah ya jangan ya. Itu sama saja tidak
Ya bisa jadi mereka menggunakan bahasa, karena bisa jadi mereka menggunakan bahasa selain bahasa Arab itu loh. Misalkan pakai bahasa Ibrani kan, bisa jadi kan. Karena asalnya sembelihan ahli kita pun halal bagi kita, Yahudi dan Nasrani. Hah? Apanya? Maksudnya tahu atau tidak tahu? Kalau misalnya tidak tahu ya dianggap asalnya dia mengucapkan Bismillah. Tapi kalau udah jelas-jelas dia sendiri ngaku saya nggak mengucapkan Bismillah, ya nggak boleh. Sama seperti orang ini, orang ahli kitab Yahudi Nasrani, masalah penyembelihan misalkan. Muslim, kita bahas dulu Muslim, mau kayak menyembelih tanpa mengucapkan Bismillah dengan sengaja, dosa tidak? Dosa. Sembelihannya halal tidak? Tidak halal. Lalu Muslim nyembelih hewan tanpa mengucapkan Bismillah karena lupa, dosa tidak? Lupa tidak? Halal tidak? Nah, sebagian ulama menyatakan halal, tapi pendapat yang kuat nggak halal itu juga. Ya, lupanya dimaafkan, tapi ini tetap tidak halal karena tidak mengucapkan Bismillah. Ini kalau jelas-jelas ya. Nah, kalau Muslim aja begitu, apalagi ahli kitab. Kalau jelas-jelas nggak mengucapkan kita dengan sendiri, atau malah demi nama misalnya apa Isa. Nah, ini nggak sah kayak ini ya, jadi bangkai. Nah itu ya. Jadi kita kembali. Seperti yang bentuk tadi, ini yang buruan itu tidak dilepas buruannya. Tidak dilepas. Kita bisa sendiri. Oh, nggak masalah. Yang jadi masalah kan kalau mati, kalau mati, jadi dia kan mati gimana? Dilepaskan dari itu. Sebetulnya berarti itu apa? Kita buruan sendiri. Yang mana? Yang Hewan buruannya? Iya, sembelih. Iya. Kita dapatnya masih hidup. Iya, sembelih, iya. Walaupun mati sembelih. Tidak. Enggak. Kalau mati ngapain sembelih? Emangnya dari ini kan? Hah? Oh iya, itu lain lagi. Dicincang katanya. Ya udah jelas apa ya? Tapi kan mesti lihat, kita perlu mengalihkan darah kedua. Maksudnya mana yang hidup? Ya kalau nggak disembelih misalkan langsung dikukus, nggak masalah juga. Hah? Oh itu maksudnya dia udah mati duluan. Ya nggak masalah. Yang nggak boleh itu kalau darah yang ngucur ditampung, nah itu. Adapun darah yang menempel pada tubuhnya itu dimakan. Boleh. Nah itu Bapak ya. Jadi kalau misalkan kita melepaskan anjing yang terlatih lalu menggigit hewan buruan lalu mati, ini boleh kita makan kalau udah mengucapkan Bismillah. Tapi kalau ternyata diikuti oleh anjing lain yang tidak terlatih milik kita atau milik orang lain atau anjing liar, maka ini tidak halal buruannya. Nggak ada wajiban gitu, butuh dalil mewajibkan sesuatu. Ya kita lanjut. Wa idza akala al-kalbul mu'allaqu wa nahwuhu minas sayd lam yahil fa innama amsaka ala nafsi. Nah ini kata Imam Al-Mahalli, Imam Asy-Syaukani, jika anjing yang terlatih dan semacamnya memakan hewan buruan, maka tidak halal hewan buruan tersebut. Kenapa? Karena dia menangkap untuk dirinya, bukan untuk majikannya. Selain itu, ini dimakan loh, bukan dimatikan. Kalau dimatikan boleh, tapi kalau sampai dimakan, misalnya kepalanya dimakan, rusanya, kakinya, nah ini tidak halal. Karena hewan ini nangkap bukan untuk majikannya, untuk tuannya, tapi untuk dirinya. Jelas? Kalau membunuh nggak masalah. Kita baca ini, anjing yang terlatih ini, Bismillah, ngejar rusa, lalu mati, boleh kita makan. Ya. Tapi kalau ternyata udah ditangkap gini, dimakan bagian perutnya, lalu kakinya, setelah itu ditinggal, halal? Tidak halal. Apa dalilnya? Kita baca keterangannya dari Imam Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani di sini menyebutkan dalam suatu riwayat dalam hadis yang sahih,
idza arsalta kalbaka fadhkur ismallah fa in amsaka 'alaik fadraktahu hayyan fadhbahu wa in adraktahu qad qutil wa lam ya'kul minhu fakulhu fa inna akhdhal kalbi zakatun. Nah ini, kalau engkau melepas anjingmu, maka ucapkanlah bismillah. Bismillah tuh. Jika anjing tersebut menangkap untukmu, menangkap hewan buruan untukmu, lalu engkau sempat mendapatinya hidup, hewan buruan itu ditangkap oleh anjing, lalu sempat masih hidup, maka langsung sembelih. Kalau masih hidup, Bapak ya. Nah, kalau ternyata engkau dapati hewan buruan tersebut sudah mati, hewannya ini mengejar rusa misalkan, digigit lalu mati, dan anjing ini tidak memakan sedikit pun dari rusa tersebut, dari hewan tersebut, maka makanlah. Jelas? Kasusnya pertama, kita melepaskan anjing kita menggigit anggap rusa, lalu rusanya udah begini-begini, masih sempat hidup, kita dapat masih hidup nih, sembelih. Nah, ini pertama. Kedua, kalau kita lepaskan bismillah anjing kita menggigit rusa itu, lalu mati. Dan ketika dicek, anjingnya tidak makan sedikit pun bagian dari tubuh rusa tersebut, maka halal ya. Lalu kata Nabi, wa in adraktahu qad qatala wa lam ya'kul min fakulhu. Jadi artinya gini, kalau misalkan dia membunuhnya tapi tidak memakannya, makanlah. Artinya apa? Mafhum mukhalafahnya, kalau dia membunuhnya dan memakannya walaupun sedikit, berarti tidak halal. Nah, jelas apa ya? Tapi kalau sekedar apa? Menggigit saja sampai mati nggak masalah. Fa inna akhdhal kalbi zakatun. Karena sesungguhnya gigitan anjing ini merupakan penyembelihan. Jadi artinya apa? Dengan anjing menggigit ini sama seperti kita menyembelih pada hakikatnya. Jelas apa ya? Nah, ini maksudnya. Lalu dalam hadis lain disebutkan juga ada yang bertanya seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, walaupun anjingnya membunuh, kata Rasulullah, wa in qatal wa lam ya'kul minhu syai'an fa innahu amsakahu ala nafsik. Ya, walaupun anjingnya membunuh hewan buruan tersebut nggak masalah. Walaupun dia membunuh dan tidak memakan sedikit pun hewan buruan tersebut, karena sungguhnya dia si anjing ini menangkap hewan buruan tersebut untuk dirimu. Nah, dalam riwayat lain juga dalam Sahih Bukhari Muslim disebutkan, "Fakul mimma amsaka 'alaik illa an ya'kulal kalbu fala ta'kul fa inni akhafu an yakuna innama amsakahu ala nafsi." Nah, ini yang lebih jelas. Kalau tadi pakai mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan dari suatu nas, kalau ini mantuk jelas ya. Di sini kata Nabi, makanlah apa yang ditangkap oleh anjing untukmu. Apapun tangkap oleh anjing untukmu, makanlah, kecuali kalau anjing tersebut memakan hewan buruan, maka jangan engkau memakannya. Kenapa jangan memakannya? Karena sungguhnya aku khawatir dia menangkap hewan buruan untuk dirinya, bukan untuk tuannya. Jelas apa ya? Nah, dari sini menunjukkan kalau misalkan kita melepaskan anjing kita yang terlatih menangkap hewan buruan lalu dimakan, walaupun sedikit, tidak halal hewan buruan tersebut ya. Ya boleh makan, tapi masih hidup, nggak masalah, melihat aja halal. Yang jadi masalah tuh kalau dia udah mati, dalam keadaan misalkan ada bagian ininya yang udah dimakan, nah itu udah tidak halal, itu udah jadi bangkai, Bapak ya. Enggak, dia makan, ketika makan berarti menunjukkan dia makan itu nangkap untuk dirinya, bukan untuk tuannya. Nah, anjing itu berniat makan. Adapun kalau sebenarnya gigit, berarti ini untuk tuannya. Dia ketika menggigit itu tujuan untuk tuannya, mengabdi pada tuannya. Tapi kalau sudah makan, berarti dia lapar, dia pengen ngejar itu untuk dirinya, nggak sah, bangkai gitu. Gimana Pak? Oh boleh, boleh aja, boleh, nggak masalah.
Ah. Kan ada ring yang terlatih dan yang terlatih itu kan. Kan kalau yang mati itu kan nggak boleh. Kalau masih ini kalau berhenti kan boleh. Boleh. Itu lah. Iya. Karena kan salah pemahaman. Yang mati pun kalau anjing yang terlatih kita ucapkan bismillah boleh. Anjing yang tidak terlatih. Oh, tidak terlatih nggak boleh. Kita bisa bilang. Kalau masih hidup boleh. Nah, intinya patokannya Pak, kalau misalkan masih hidup kita masih bisa nyembelih halal. Mau yang ngejarnya anjing terlatih tidak terlatih atau singa misalkan. Kita lagi mau buru apa misalkan rusa, mau melepaskan anjing tiba-tiba ada singa itu nerekam. Wah. Begini, Pak. Lalu lari. Ada ular kan di apa rusa itu. Iya. Maka mati dapat. Jadi kita berulang kita sendiri. Boleh. Iya, boleh gitu. Yang intinya kalau selama masih hidup kita boleh nyembelih dan itu halal. Yang jadi masalah kalau mati. Nah, maka kalau yang mengejar ini anjing terlatih mengucapkan bismillah boleh walaupun udah mati, tapi kalau yang mematikan ini adalah anjing yang tidak terlatih, maka tidak boleh kita memakannya. Apa? Itu namanya makan, berarti nggak boleh. Udah mati kan hewan buruannya? Nggak boleh, karena itu dia kalau udah makan berarti dia nangkapnya untuk dirinya bukan untuk tuannya. Dari kita ada itu makannya sedikit, tapi dia belum mati. Oh, boleh. Kita nyembelih, sempat nyembelih. Tapi masih hidup, nggak masalah. Ya kasus sama seperti tadi ular melilit, lalu kita usir ularnya dia masih, maka itu sembelih nggak masalah. Ayam ketabrak, ayam apapun. Ya seperti misalkan kasusnya Bapak ini pernah terjadi nih. Dulu pernah kurban, mau dibawa ke pedalaman, ternyata udah kayak sakitan. Disembelih boleh nggak? Boleh aja, tapi bukan kurban karena belum waktunya kan. Sembelihan biasa. Kalau misalnya anjingnya Anjingnya apa? Anjingnya bisa ngomong. Gimana caranya? Ya kita lanjut ya. Nah, kita lanjut sini kata Imam Asy-Syaukani, wa idza wujida saydu ba'da wuqu'i ramyati mayitan walau ba'da ayyamin fi ghairi ma'in kana halalan ma lam yuntin. Nah, ini jika hewan buruan ini didapati meninggal setelah kena lemparan walaupun setelah berlalu beberapa hari di selain air, maka itu halal selama belum membusuk. Kasusnya, jadi misal kita dengan misalkan nggak mesti lempar ya, tadi anjing nggak bisa, kita mengucapkan bismillah lepas anjing gigit lalu berontak rusa ini lari. Nah, setelah berapa hari didapati udah meninggal, udah mati, dan ternyata nggak ada luka kecuali luka gigitan anjing, halal. Begitu juga kalau misalkan ini panah, kita lihat itu kan kena des gitu, atau lewat sedikit gitu, lari. Setelah berapa hari kita dapati dia sudah mati, halal dimakan? Halal, kata Imam Asy-Syaukani, selama matinya bukan di air dan selama belum membusuk. Selama di selain air, artinya kalau matinya di air nggak boleh. Karena apa? Yang menyebabkan matinya tidak jelas. Bisa jadi karena panah atau bisa jadi karena apa? Tenggelam itu. Nah, begitu juga selama belum membusuk. Kenapa? Masa orang mau makan yang busuk kan gitu. Nah, itu ya. Apa dalilnya? Nah, di sini Imam Asy-Syaukani menyebutkan dalilnya. Masih ada waktu? Ada ya? 5 menit lagi. Jadi di sini Imam Asy-Syaukani menyebutkan dalilnya tentang tadi kalau misalkan anjingnya itu hewan buruannya lari padahal sudah kena panah, maka kalau mati di selain air boleh dimakan. Di sini dalilnya Imam Asy-Syaukani menyebutkan apa ya?
Nah, ini akan mukallaf ini saidiha. Mantap. Apa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kalau nggak salah dia. Kenapa? Belum kenal paragraf. Ya memang dulu kayak gitu, hampir semua ulama kayak gitu, nulisnya itu apa? Nggak ada paragraf gitu. Nggak ada, ya memang gitu. Baru zaman sekarang lah di apa supaya dipermudah, supaya mudah membacanya dibikin paragraf-paragraf apa ya. Makanya kalau kita lihat kita para ulama dulu capek ngelihatnya kita. Yang tulisan masih kayak apa? Hieroglif gitu. Karena satu ini semua nggak ada paragraf, jadi baca harus begini. Belum lagi tulisannya kayak apa gitu kan. Jadi untuk memahami itu butuh waktu. Ya apa ya, makanya kita harus mengakui menghargai jerih payah para muhakkik, para peneliti. Jadi mereka itu ketika meneliti apa suatu naskah, misalnya kitab Sahih Bukhari, ini nggak cuma satu naskah, dicek naskah lain, dibandingkan mana yang hilang di naskah ini ada di naskah ini gitu. Dan itu tugas yang nggak mudah. Kalau kita alhamdulillah ini kan bukan maktutot atau bukan manuskrip, ini mudah bacanya. Yang sulit itu manuskrip yang masih tulisan tangan. Nah itu sulit Bapak ya. Iya data. Dan juga terutama yang paling sulit, termasuk sulit dibaca tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu alasannya? Karena beliau itu saking cepatnya berpikir kan. Jadi Bapak kalau orang saking cerdasnya kadang kalau ngomong jadi gimana ya, mendahului ininya gitu. Nah begitu tulisan beliau. Jadi saking produktifnya beliau nulis, jadi tulisannya kadang cara bacanya gimana itu. Jadi beliau itu produktif di masa hidupnya, beliau sehari bisa menulis berapa puluh halaman. Nah itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lah apa ya? Ya tadi sampai mana pembahasannya tadi? Air. Ya intinya dalam hadis disebutkan kalau memang kita melepaskan panah lalu kena buruannya itu mati di selain air boleh dimakan. Tapi kalau di air kata Nabi jangan dimakan. Kenapa? Bisa jadi yang membunuhnya air, bukan panah yang kita lemparkan. Lah apa ya? Ya mungkin cukup sampai sini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita selesaikan pembahasan babus sayd, bab tentang berburu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.